Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi saudaraku Jumat Wage dimanapun Anda berada. Menanggapi komentar saudara Kalen Majnun, ya. Kalen Majnun, ya. Majnun ini gila loh ya. Artinya gila. Kalen gila berarti. Salam rahayu. Dalam sebulan ini saya merasa sering mendapatkan kesialan. Berbeda dari hari-hari yang lainnya. Biasanya aja sebulan mau melakukan apapun. Ada apa persoalan yang harus saya hadapi? Bisakah Bapak memberikan penjelasan terkait hal itu? Nah, itu tanda energimu negatif. Orang siang apes itu energinya negatif. Yuk Anda telusuri. Mana kelakuanmu yang negatif? Ya, itu pasti ketemu. Tidak ketemu, mata batinmu berarti buta. Rumusnya ada di situ. Ya. Kadang kita itu ketika kita itu katakanlah melakukan sebuah kesalahan, ya, kita malah menutupi kesalahan itu gitu. Ya. Dengan melempar tanggung jawab terhadap orang lain. Ya. Oh, ini gara-gara saya ini sial hari ini. Gara-gara teman saya ini datang terlambat. Saya kena sial hari ini gara-gara bos saya ini seperti ini. Saya kena sial hari ini karena cuaca hujan. Saya kena sial hari ini. Itu sama saja Anda menutup batin Anda, bukan membuka. Ya. Jadi kalau teman-teman Jumat Wage, ya, Anda ini pingin tidak sial, kenali diri Anda gitu. Kenali sisi negatif yang ada di dalam diri Anda. Nah, itu diperbaiki sehingga menjadi energi yang positif. Ketika energimu positif, maka daya tariknya itu akan luar biasa gitu. Tetapi ketika energimu negatif, wis masalah tok yang Anda akan hadapi, ya. Dan masalah itu ya tidak akan selesai-selesai. Inilah bahayanya. Nah ini sama juga ini sudah terlalu lama gagal terus dalam mencoba, ya, sudah terlalu lama gagal terus dalam mencoba. Lah kenapa kok gagal terus? Ya, ketika Anda melakukan sebuah tindakan gagal, ya, perbaiki, evaluasi dulu, diperbaiki, ganti strateginya. Semakin banyak wawasan Anda, maka strategi untuk menyelesaikan masalah itu akan semakin besar. Tapi kalau Anda ini ya, melakukan hal yang sama, ya tidak akan berubah. Ya. Contoh misalkan, ya, Anda mau merubah bangun tidur misalkan. Ya, biasanya Anda ini bangun tidur jam 8 pagi. Anda mau merubah bangun tidur jam 3 pagi. Ya. Ternyata ya, besoknya Anda masih jam 7. Ya, sudah lumayan ya, agak pagi dikit. Ya, terus dievaluasi. Kenapa kok jam 7? Harusnya jam 3. Berarti ada yang salah. Saya harus pakai alarm. Ya. Pakai alarm ternyata masih bangun jam 6. Tambah lagi alarmnya atau suruh bangunkan siapa teman Anda. Oh gitu. Jadi selalu ada strategi baru, ya, terhadap permasalahan yang Anda hadapi. Itu selalu ada strategi baru yang mana, ya, ada usaha, ada upaya Anda untuk merubah sebuah keadaan menjadi keadaan-keadaan yang sifatnya positif. Nah, kalau Anda jalan di tempat seperti itu, ya, saya sudah terlalu lama, ya, itu wong sing kakean sambat, ya. Wong sing kakean sambat. Sudah terlalu lama saya menderita. Orang kalau sudah katakanlah yakin, ya, bahwasanya Tuhan selalu bersamanya, dia tidak peduli lama tidaknya. Waktu itu tidak kerasa, karena Anda larut di dalam proses, larut di dalam kebangkitan. Paham ya? Larut di dalam kebangkitan. Ya. Anda tidak akan mempedulikan hasilnya, tapi Anda akan mempedulikan proses yang Anda jalani. Ya.
ketika hasilnya belum berhasil, ketika hasilnya belum terwujud, maka Anda akan meningkatkan kualitas dari proses. Jadi seperti itu. Ya. Paham ya? Proses itu seperti itu. Nah, inilah yang harus kita sikapi ya. Ini yang harus kita maksimalkan ya di dalam kehidupan kita. Orang katakanlah bangkit dari keterpurukan ya. Dia masih mikir sambat ya. Kenapa kok enggak berubah-ubah? Itu kualitasnya enggak ada. Orang katakanlah bangkit ya dari keterpurukan melalui proses spiritual, itu sudah tidak peduli ya, sudah larut di dalam proses itu sendiri. Pernahkah Anda mendengar proses tidak akan mengkhianati hasil? Loh ya, ketika prosesmu istimewa, hasilnya pasti istimewa. Hasilmu tidak ada, berarti prosesmu gagal. Akhirnya muncul, sudah terlalu lama saya ini berproses. Loh. Sudah terlalu lama saya ini berproses. Lalu kalau Anda punya pemikiran semacam itu, ya dari mana Anda mau bisa bangkit? Dari mana Anda mau bisa sukses? Ya tidak akan bisa sukses. Terus juga mengomentari saudara kita lagi nih ya, tak jadikan satu ya pertanyaannya. Kaitannya dengan apakah air garam bisa menetralkan energi negatif? Ya, bisa. Air garam bisa menetralkan energi negatif ya, tapi energi negatifmu besar ya tidak ngefek ya. Nah, pemahaman semacam inilah yang Anda harus kita sikapi ya. Air garam itu adalah media untuk mensugesti diri kita ya, supaya ketika kita ini katakanlah memiliki kesadaran diri bahwasanya energi kita negatif, setelah mandi air garam itu perilakumu sing elek itu bisa berubah. Loh, energi negatif itu dari mana sih? Dari perilakumu sing elek. Nah, perilakumu, misalnya Anda ini setiap hari mandi air garam, setiap hari mandi air laut ya, tapi perilakumu sing pecat, ya tidak akan ada perubahan. Jadi air garam ini hanya untuk mensugesti ya. Ketika kita sudah tersugesti, nah kita bisa menjaga ya. Hanya awalnya saja gitu loh ya. Ya. Kalau untuk katakanlah di persentase itu cuma 1% saja. 99% adalah tindakan Anda. Ya, tindakan Anda merubah perilaku Anda yang selama ini negatif menjadi positif. Itulah yang akan bisa membersihkan energi negatif yang ada di dalam diri Anda. Ya, sama halnya dengan orang diruqyah ya. Apakah bisa menetralisir energi negatif? Bisa. Hanya 1% saja. 99% ya. 99% adalah tindakan Anda. Bagaimana Anda menjaga ibadahmu, menjaga tirakatmu ya. Yang mana itu bisa merubah perilakumu. Ya. Jadi dari ibadah, dari tirakat itu bisa merubah perilakumu, sehingga kamu bisa menjadi pribadi yang baik. Ya, jadi ibadah tirakat dari dua hasil tadi bisa teraplikasikan merubah karaktermu, karakter yang negatif. Nah, kalau Anda bisa melakukan semacam ini, maka saya yakin ya energi negatif yang ada di dalam diri Anda ini juga pasti akan hilang. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam
Rahayu, rahayu, rahayu.